صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته والشهداء والصالحين خصوصا سيدنا الإمام المهاجر من الإنسان سيدنا الإمام المقدم محمد بن علوي وصوله وفروعه ثم إنه سيدنا الإمام الحمي عبد الله بن علي بن محمد الحداد وصوله وفروعه وذوي الحقوق المجمعين وإلى سيدنا الإمام الشيخ محمد بن الكريم السمن المدني ثم سيدنا الشيخ محمد الشيخ البنجاري والشيخ محمد نفيس البنجاري وإلى روح الشيخ لقمان الحكيم البنجاري والشيخ الزيني بن علي وجميع العقول المجمعين وإلى روح والدنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين على تلك النية وعلى هذه النيات وكل نية صالحة وعلى ما نوى به سلفنا صالح بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد. نصوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. نوينا تعليم وتعلم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثواب سبحانه وتعالى. Para alim ulama, para guru-guru agama, tokoh masyarakat, tutuha masyarakat yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Para bapak-bapak dan ibu sekalian, para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah taala yang memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita sebertaan sehingga kita masih berkesempatan oleh Allah taala berpuasa di hari ini, yaitu hari keempat daripada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Salawat serta salam selalu tercurahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada hari ini, pada saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, yang mana di bulan ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh karunia yang Allah taala turunkan di dalamnya. Di antaranya di bulan ini Al-Qur'an diturunkan Allah taala. Di bulan ini juga adanya bulan yang lebih baik, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Maka di bulan ini khususnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika datang bulan suci Ramadan, yastakbiluna Ramadan qailan. Beliau menyambut bulan suci Ramadan seraya berkata, marhaban bimutahhiri dzunubina. Selamat datang wahai bulan yang dapat mencuci dosa-dosa kami. Jadi di bulan ini dosa-dosa kita ini dihapus Allah taala kalau kita memang sungguh-sungguh. Di awalnya ada rahmat Allah taala. Di tengah-tengahnya ada ampunan Allah taala.
Wa akhiruhu idkum minan nar. Di akhir daripada bulan Ramadan ada pembebasan dari api neraka. Jadi pembebasan dari api neraka. Maka kita berburu fadilah di bulan Ramadan ini. Makanya orang-orang soleh dulu, Bapak Ibu sekalian, orang-orang soleh dahulu itu bila datang bulan Ramadan, mereka kadaden yang begawi lagi sudah. Bahkan mereka menghitung dalam setahun ini ada 12 bulan. Jujur kah? 12 bulan lah. Setahun 12 bulan. 9 bulan mereka begawi. Orang-orang saleh dulu 9 bulan bercari begawi. Gesan apa? Persiapan gesan 3 bulan. Mereka 3 bulan ini berdiam. Bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bayangkan persiapan orang dulu itu menyambut bulan Ramadan. Kalau kita minimal kita fokus di bulan Ramadan, walaupun kita sebagian ada sambil begawi, sambil bercari, kita kata kawa ya kalau lain sudah zamannya. Orang-orang dulu persiapannya kayak itu. Di bulan Rajab mereka umpamakan seperti menanam. Di bulan Sya'ban ujar mereka apa? Menyirami, disirami. Jadi Rajab Sya'ban tuh mulai menambah ibadah, menambah amalan-amalan. Di bulan Ramadan ujar mereka memanen. Jadi tempat kita memanen di Ramadan. Mereka orang-orang soleh di bulan Rajab Sya'ban mulai berusaha menambah amal ibadah. Di bulan Ramadan meningkatkan kualitas ibadahnya, khusyuknya ditambah, ikhlasnya ditambah, mulai fokus beribadah. Jadi bujur-bujur murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada peningkatan, Kita menyambut bulan Ramadan ini, tahun kina belum tentu kita bertamu pulang. Siapa tahu kita nang berdahulu mate. Bulan Ramadan ujar para ulama, sebagian ulama mengatakan pasti datang pulang tahun kaina. Tapi kita belum tentu hidup sampai tahun kaina. Mungkin kita hidup sampai tahun kaina Ramadan, belum tentu dapat hidayah. Belum tentu dapat hidayah dan taufik dari Allah Ta'ala untuk beramal ibadah. Kita gunakan tahun ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Sebagaimana orang-orang dulu juga diwajibkan untuk berpuasa. Jadi umat-umat dahulu diwajibkan juga. Sampai wah ini kita diwajibkan Allah Ta'ala juga berpuasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Nah ini intisarinya. Kita disuruh puasa oleh Allah Ta'ala. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Supaya bertakwa. Nah takwa di sini pakai kalimat la'alla. La'alla ini kalau dalam ilmu nahwu kita bahas litaraji, untuk suatu harapan yang bisa dicapai, tetapi dengan sungguh-sungguh. Kalau ada kalimat la'alla, itu berarti sesuatu harapan yang bisa dicapai, tetapi dengan kesungguhan. Nah maka kita kadangkala mencapai inti atau hikmah Allah Ta'ala mewajibkan kita puasa, yaitu bertakwa, kecuali dengan kesungguhan. Kesungguhan itu macam-macam. Ada dengan meningkatkan ibadah, kualitas sholatnya. Ada memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ada memperbanyak berzikir, bersolawat, macam-macam. Intinya jangan sampai kita jadikan Ramadan ini waktu kita sia-sia. Minimal kalau muntung kita kulir berucap, hati kita berucap. Yang dilihat semuanya adalah Allah Ta'ala.
Semua yang tercipta dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cukup bersolawat. Nah, maka di bulan Ramadan ini kita cari fadilah-fadilah. Hendaknya kita mencari mana fadilah yang sedikit kita berbuat, kita dapat banyak. Salah satunya dengan cara kita membukakan orang berpuasa. Membukakan orang berpuasa. Man fatara shaiman. Barang siapa membukakan orang berpuasa, nah, makanan kita yang pertama kali dimakan oleh orang yang puasa tadi, kutiba lahu mislu ajri shaim, maka akan ditulis untuknya pahala orang yang berpuasa. La yanqusu min ajri shaim syai'un, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Pak Haji puasa, ulun atari sidin kurma, Pak Haji ini kurma. Sidin berbuka dengan kurma berian ulun tadi. Ulun mendapatkan pahala puasa sidin hari ini full, tanpa mengurangi pahala sidin sedikit pun. Nah, itu ganal manfaatnya ini. Maka kita cari hal ini. Kada perlu pian ngundang orang banyak-banyak, kada perlu. Anak bini pian perhatikan. Usahakan kita, nih makanan kita yang kita tukar hari ini, itu yang pertama kali dimakan keluarga kita. Kalau perlu tetangga kita. Ini harus maumpane ini. Ini ngarannya bisnis. Yalah, antara dua yang dimakan orang buka puasa tuh, enggak ada semangka, kurma, yalah. Bisa kita rencanakan itu. Kira-kira orang ini ketujuh pakai kurma buka. Kita atari kurma tetangga kita. Antara itu kurma nang nyaman, jangan kurma nang karas. Mun kurma nang karas, kena orang nukar bahasa. Supaya napa kita mendapatkan pahala orang nang berpuasa tadi. Nah, pahala orang yang berpuasa. Nah, kita harus senang. Di bulan puasa ini harus senang menyambut bulan suci Ramadan ini. Usahakan amalan-amalan yang bisa meningkatkan ketakwaan kita, itu kita gawi. Zikir, sholawat, baca Quran, kita banyak. Tak banyak pada bulan biasanya. Jangan sampai kada ada sama sekali. Imam Syafi'i di bulan puasa berapa kali hatam Quran? 2 kali. Kalau hatam sekali berapa juz berarti? 30 juz. 2 kali hatam berarti 60 juz. Kita bang? Ya, aku jasa sajus jasa hari. Nah, ada jemaah imbangi 4 Imam Syafi'i ya. Kalau Imam Syafi'i 60 juz, kita sajus. Keretahan sajus setengah juz. Keretahan setengah juz sehari 2 lembar. Keretahan 2 lembar berapa? 1 halaman. Masih beralasan juga. Kan? Kita bayangkan saking kulernya kita nih. Mun kuler juga 1 halaman 2 baris. 2 baris sehari ya, Pak. Imbah sembahyang 2 baris. Imbah sembahyang 2 baris, kira-kira dapat 1 halaman sehari. Paling kuler. Nah, 1 halaman sehari. Sebulan ibaratnya dapat 5 juz ibaratnya. Daripada kadada. Nah, namun kawa itu kita imbah sembahyang baca 5 lembar atau 10 lembar sajus. Nah, imbah sembahyang sajus 5 kali sembahyang 5 juz. Bisa 3 kali hatam sebulan. Namunnya kada tahan dibagi pulang. Artinya banyak cara. Yang penting itu ngaji. Jangan sampai kita kada mengaji. Nah, jadi itu cara kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Supaya tercapai tadi ketakwaan tadi. Nah, ujar Nabi SAW, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Ini Ramadan nih telah datang kepada kalian, ujar Nabi, bulan yang penuh barakah. Iftaradallahu alaikum as-siyam. Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Tuftahu fihi syayatin.
tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan itu ujar Nabi, pintu-pintu surga itu dibuka. Jadi si Pak Haji nang hendak beramal ibadah nyaman benar di bulan Ramadan nih. Pintu surga sedang dibuka Allah Ta'ala. Kada ada yang tertutup satupun. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu neraka ditutup di bulan Ramadan nih. Mun masih ada nang mengatuk itu terlalu berarti sudah ditutup Allah Ta'ala nih, dikatuk pulang. Artinya apa? Ibadah kita kuatkan di bulan Ramadan, maksiat kita tahan. Ayo imbah belum puasa haji gen mun kawa nak itu. Ibarat ada hendak niat nih maksiat, ayo imbah puasa haji gen. Imbah bulan puasa. Jangan dikatok lagi, sudah ditutup dah. Pintu neraka nih. Ditutup Allah Ta'ala. Wa tughallu fihi syayatin. Setan itu dibelenggu di bulan puasa nih. Jangan lagi dilapas-lapas. Tapi setan dibelenggu. Kenapa masih ada orang nang kada puasa, nang koler, masih ada nang kada sembahyang, masih ada nang maksiat. Kenapa? Nah, karena setan tadi memang dibelenggu, tetapi ia masih menyisakan hawa nafsu nang berat untuk kita perangi. Nah, jadi harus berperang kita lawan nafsu ini. Terkadang di bulan puasa ini kita kawah aja menahan nafsu, menahan maksiat, tetapi maksiat nang kada kita sadari, nang rancak kita kada paham. Nah pengarannya ghibah. Ini muntong kita jaga. Kita jaga, jangan sampai menyambati orang. Ini hati-hati banget kita di bulan puasa, harus kita mengingat terus. Oh, tadi tak kisah si bulan ya, ancape istighfar. Tak kisah aib kurang, ancape istighfar. Jangan diulangi lagi. Mata jangan sampai memandang kepada yang haram, dijaga. Namun yang ketujuh melihat bebinian, kaina imbah puasaan. Yalah, tahan dulu. Nah, tapi kena bila imbah keluar di bulan puasa, pikirkan pulang. Bila aku masih ketujuh maksiat, berarti kada tercapai ketakwaan tadi bulan. Nah, ini kayaknya ketentuannya pulang pas keluar kena di bulan Ramadan. Bila membuliki maksiat yang diniatkan semalam, nah berarti kada tercapai ketakwaan. Nah, jadi pintu-pintu neraka ditutup. Setan dibelenggu di bulan ini. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, ujar Nabi. Di dalam bulan Ramadan ini ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini biasanya kita bercari di akhir-akhir aja. Di 10 akhir. Di malam-malam ganjil. Padahal ujar Nabi apa? Lailatul Qadar itu kada tahu di mana hendaknya. Apakah di malam ganjil? Kada mesti. Bisa di malam genap juga. Apakah 10 akhir? Kada pasti juga. Bisa juga mulai awal. Nah, bisa di awal Ramadan. Bisa malam kedua Ramadan sampai 30 Ramadan atau 29. Intinya kita cari, kita berjaga. Apa hikmahnya Allah Ta'ala kadang menetapkan malam pabila, malam Al-Qadar itu? Hikmahnya apa? Supaya kita terus berjaga-jaga ibadah. Memperbanyak amal ibadah Allah Ta'ala. Nah, bila pas karena kita beribadah malam Al-Qadar itu, alangkah baiknya hidup kita nih cerah. Kenapa? Seperti orang beribadah kurang lebih 80 tahun. Kada bersatup-satupan. Nah, kira-kira kawalah kita beribadah, kada mandi, kada makan, kada minum, kada BAB, kada apa-apa, pokoknya beribadah aja. Siapa yang sanggup itu? Malaikat aja. Kita kada sanggup. Nah, barang siapa yang bertepatan malam Al-Qadar tuh, kita misalnya berzikir la ilaha illallah, pas kena malam Al-Qadar malam tuh, bayangkan
selama kurang lebih 80 tahunan kita berzikir la ilaha illallah kada bersatupan pahalanya. Lebih baik dari itu. Nah, maka kita cari Lailatul Qadar. Kenapa juga hikmahnya Allah Ta'ala kada menetapkan malam Al-Qadar itu di mana? Supaya kita ini kada su'ul adab. Coba bayangkan kalau kita tahu misalnya malam Al-Qadar malam 21 Ramadan misalnya. Malam 21 Ramadan tuh pasti ada orang bermaksiat, kada mungkin kada ada. Pasti ada. Sedangkan dia tahu malam itu malam Al-Qadar, tetap bermaksiat, alangkah banyaknya dosanya. Maka ketulahannya. Kayak tujuh hikmahnya Allah Ta'ala menutup sebagian wali-wali sidin. Jadi wali-wali itu sebagian ditutup karena diketahui orang mastur. Ada wali masyhur, ada wali mastur. Supaya apa? Supaya kita nang kada beadab ini ditoleransi Allah Ta'ala, dimaklumi. Oh, maklumnya kada tahu, wajarnya kada beadab. Misalnya takdir nih Pak Haji nih wali, kita kada tahu. Jadi kita kada beadab bepandirwan sidin itu dimaklumi. Lain kayak kita sudah tahu sidin wali tetap kita kada beadab. Nah, itu bisa ketulahan kita. Nah, itulah hikmahnya kenapa malam Al-Qadar itu disembunyikan Allah Ta'ala. Kada ketahuan oleh kita. Tapi biasanya kebiasaan orang-orang Banjar ini ketahuan malam Al-Qadar nih. Ada nang turun nilai itu Qadar. Tapi kalau di kota-kota itu kada ada bang. Di Hadrumut jarang terdengar itu. Ada orang turuni Lailatul Qadar. Jadi kada tahu bang ada atau kada ada. Intinya orang yang dapat Al-Qadar itu tahu kada tahu, pas kebetulan malam itu inya pas karena beribadah, itu turun Lailatul Qadar berarti. Makanya kita cari. Makanya kata sebagian para ulama, barang siapa salat Isya berjamaah, subuhnya berjamaah, maka dia seperti mendapatkan Al-Qadar. Mendapatkan malam Al-Qadar. Maka kita jaga mulai awal Ramadan sampai akhir. Jangan sampai tertinggal Isya berjamaah, subuh berjamaah. Itu usahakan. Maka pasti dapat itu malam Al-Qadar, pasti dapat. Karena permulaan malam itu Isya. Malam sudah masuk. Nah, akhir malam subuh. Maka kita dapat di situ salat Isya berjamaah, kita salat ba'diyah Isya, kita salat tarawih, kita salat witir pulang berjamaah. Imbah itu pulang subuh berjamaah. Pas malam itu karena malam Al-Qadar dapat kita berarti. Jadi usahakan itu aja minimal kalau kita kada kau menghidupkan malam Ramadan dengan tahajud, dengan banyak baca Quran, minimal salat Isya dan subuh berjamaah. Nah, dan di sini ada amalan daripada kitab. Di dalam kitab Faidul Qadir itu dikatakan barang siapa membaca 3 kali. Apa ucapannya? Di sini Nabi SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah al-halimul karim subhana rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim salasa marrat kana kamisli man adraka lailatul qadar." Barang siapa berkata la ilaha illallah al-halimul karim subhana rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim 3 kali, maka dia sama seperti mendapatkan Lailatul Qadar. Bacanya apabila ketika hendak berbuka. Sekitar 5 menit kalau lagi berbuka baca la ilaha illallah al-halimul karim subhana rabbis samawati as-sab'i wa rabbil arsyil azim 3 kali. Ingatkah bacaannya? Ulangilah. La ilaha illallah al-halimul karim subhana rabbis samawati as-sab'i wa rabbil arsyil azim.
La ilaha illallah al-halimul karim. Subhana rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. 3 kali bacaan itu ketika hendak berbuka. Kalau bacaan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini bacaan imbah buka puasa. Bukan hendak buka puasa. Hendak buka puasa Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Salah, artinya Allahumma laka sumtu, ya Allah untukmu aku telah berpuasa. Berarti habis full sudah, buka sudah. Wa bika amantu, dan kepadamu aku telah beriman. Wa ala rizqika aftartu, dan dengan rezekimu aku telah berbuka. Sudah buka berarti baca itu. Nah, itu pun hadisnya pun dhaif hadisnya. Kita baca ngento kada boleh berkeyakinan ini hadis Nabi 100% kada boleh. Karena itu hadisnya lemah. Bahkan ada mengatakan sangat lemah. Jadi hadisnya dhaif. Bolehkah diamalkan? Boleh. Untuk wadhailul a'mal. Untuk keutamaan-keutamaan amaliyah kita, bukan untuk dakwah. Kalau kita menghukumi misalnya kalau berbuka baca doa ini, kada harus. Karena kita harus berkeyakinan di hati ini, kada boleh berkeyakinan ini 100% hadis Nabi, kada boleh. Tapi kita yakini ini doa bagus, itu aja. Kita yakini doa bagus. Itu doa masyhur lah yang biasa kita baca. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika amtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa itu masyhur kita baca. Nah, padahal doa itu dhaif hadisnya, dan itu dibaca setelah buka puasa. Adapun sebelum buka puasa, doa tadi la ilaha illallah al-halimul karim subhana rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim 3 kali. Adapun sebelum buka puasa itu bismillahirrahmanirrahim, dah buka. Atau dengan nikmatmu ya Allah, bisa dengan bahasa Indonesia kada apa-apa. Alhamdulillah, syukur ya Allah kawa buka puasa. Full buka puasa. Ujar Nabi, orang yang berpuasa lis-shaimi farhatan. Orang yang puasa itu ada 2 kesenangan, 2 kebahagiaan. Ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi. 1 kesenangan, 1 kebahagiaan, kegembiraan ketika dia berbuka puasa. Ya kalau buka puasa tuh senang kalau kita lapar seharian. Walaupun lauknya apa aja nyaman. Asalkan kada menumpuk lauk. Bila kita menumpuk lauk, kada mau sanang. Bujuran. Hibak misalnya nih. Meja hibak lawan lauk. Es buah. Ada jus. Ada ini, ada itu. Kita minum sebuting. Kanyang deh parut. Nah, dia masih banyak ada makan lah. Kaina aja imbah maghrib pulang biasa. Imbah maghrib mahantup pulang. Belum habis kanyang pulang parut. Imbah tarawih kena. Baya tarawih nah lucut. Tarawih dapat 8 rakaat hendak bulik dah. Dapat 20 rakaat KO sampai ke rumah. Kada kamu makan lagi dah. Nah kada makan basi ya. Akhirnya kada dapat nang farhatun inda fitrihi tadi. Kesenangan ketika dia berbuka puasa. Nah, lain orang kana apa aja nang ada, alhamdulillah dah, seadanya aja. Sekali-kali kan Bapak menukar nang nyaman-nyaman. Tapi jangan ditukari sebertaan. Dalam hati ini mun kawa aku hantup bertaan nafsu. Nah, jadi nang bedakan kita wan binatang tuh ya itu tadi memakan. Bila kita kada kau menahani nang muntong nih keinginan nafsu ini. Itu apa bedanya kita lawan binatang. Nah, jadi nafsu kita tahan supaya dapat farhatun inda fitrihi. Kesenangan ketika berbuka puasa. Nah itu. Ini bila orang tadi menumpuk makanan, makan terus. Bayah nak tarawih hibak parut. Kawah hajanya 4 tarawih ini 20 rakaat sehari, 2 hari, 2 malam, 3 malam sampai seminggu jarak tuh.
Makanya kebanyakan masjid tuh nang full tuh seminggu aja. Imbah seminggu. Nah, 1 sap, 2 sap, 3 sap paling full dah. Kenapa? Ya tadi banyak nama numpuk makanan. Sap 2. Sap 2 kenakan jauh Pak Subhan. Nah, usahakan 1 sap, 2 sap tuh orang tua dulu. 3 hanya rekan-rekan. Namun yang mahadang kayak itu aja ya kosong. Orang tuanya kan ada. Nah itu tadi. Makanya fadilahnya kita tadi puasa itu intinya supaya apa? Supaya mengekang hawa nafsu kita. Namun kita menumpuk makanan ya kada dapat farhatun inda fitrihi. Kesenangan ketika berbuka puasa. Ajar Nabi ada 2 kesenangan. Satu kesenangan ketika berbuka puasa, farhatun idza laqiya rabbahu ta'ala. Kesenangan yang kedua ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Bertemu Tuhan senang karena berpuasa. Apalagi mati rahat puasa. Nah, mati rahat puasa. Kita berdoa mudah-mudahan kita mati di bulan puasa. Jadi fadilahnya orang mati di bulan puasa ini, adab kubur lapas. Adab kubur lapas. Asalkan kita sungguh-sungguh di bulan puasa ini meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan ibadah kita. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ujar Nabi, barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan baik siangnya baik malamnya dengan ibadah kepada Allah Ta'ala imanan wahtisaban, karena keimanan yang dia punya dan karena mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni untuknya dosa yang sudah lewat. Dosa yang sudah lawas tuh diampuni Allah Ta'ala. Nah mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Ta'ala untuk bisa meningkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dan meningkatkan kualitas keikhlasan dan kekhusyuan kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terima puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.